Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Irawan, pendamping PKH Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kulon. Saya akan membuat video sesi 3 tentang memahami cara anak usia dini belajar. Yang saya akan bahas adalah langkah 3 dan 4. So, I hope you enjoy watching this video. Gimana ibu sehat juga ya ibu? Kita berkumpul kembali ibu di sesi pertemuan kelompok lagi seperti biasa. Ibu-ibu masih ingat nggak sesi yang kali kita bahas apa? Yang tentang cara anak usia dini belajar apa aja? Coba ibu apa ibu? Masih ingat? Bermain, belajar bersama. Ada lagi? Manfaatnya bermain bersama. Wih, keren, masih pada ingat, alhamdulillah. Tapi kemarin nggak pernah ngantuk ya bu ya. Tenang, tapi kita melanjutkan langkah berikutnya ibu. Langkah berikutnya itu bermain, belajar bersama anak dan berbagi anak. Dan gambar nggak bu apa aja itu? Jangan-jangan. Mana kita mau video aja dulu? Boleh. Supaya nanti ibu paham apa yang ini kan? Oke, semuanya bisa lihat di sini, fokus di sini. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita. Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Hore, Ita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore! Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dur. Oke, baik ibu. Setelah menonton video tadi, apa yang dipahami ibu tentang tadi? Mengajarkan ke anak tentang berhitung, tapi tetap dalam bermain. Iya, betul sekali. Tapi saya boleh tambahkan ibu ya. Ibu Li, ini ceritanya itu tentang Ibu Li yang memanfaatkan waktu saat dia mencuci pakaian dan bermain bersama kita dan Pak Usli yang sedang mengajarkan pertanyaan permainan kepada kita dan Agus saat dia mengkaji pada saat ini. Nah, ibu-ibu, saya pengen tanya nih, kegiatan apa saja yang dilakukan bermain bersama saat melakukan kerja di rumah? Mengajarkan kalau lagi lipat-lipat baju, mengajarkan anak buat lipat baju. Oke, bisa. Ibu jadi Mengajar anak masak. oh, ya, mengajarkan anak memasak ya, jadi ikut masak di situ ya. Terus lagi, kalau misalnya kita sambil mengajarkan tadi lipat baju sambil mengajarkan ya, seperti misalnya dari hewan atau burung, hewan atau makanan seperti itu. Jadi lebih mengasah motorik anaknya. Dan ditambah lagi ibu, buat kita bermain bersama anak itu adalah anak dapat mulai berlaku buruk karena saat kita ikut bermain bersama mereka dapat menumbuhkan rasa percaya
sang anak kepada orang tuanya. Ibu. Lalu berikutnya, satu merasa percaya kepada orang tuanya akan lebih mudah membuat kesepakatan. Contoh seperti misalnya anak ibu suka makan es krim. Kita tahu setiap hari kalau kita makan es krim setiap hari itu tidak baik. Nah, kalau misalnya kita sudah dekat sama anak, sudah komunikasi kita terjalin dengan baik sama anak, nanti kan habis itu kita minta kepada anak. Misalnya, nah, es krim itu tidak baik. Oke, baik. Nah, kalau permainan kan pasti harus beli mainannya dulu. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya permainan itu banyak hal yang permainan itu banyak halnya, ada yang tidak harus menggunakan, bisa dibuat di rumah sendiri, bisa seperti apa, selama permainan itu aman buat anak dan tidak berbahaya buat anak dan sesuai untuk usia anaknya. Jadi misalnya kalau tadi usia 5 sampai 3 tahun, mungkin permainannya beda sama usia 5 sampai 6 tahun. Pegel deh ibu pada nonton aja. Enggak. Yuk kita ambil yuk, kita peregangan. Yuk kita berdiri. Kita berdiri. Ibu, kita sambil bernyanyi. Kita sambil bernyanyi aja. Adek ibu ya apa-apa. Karena kita nyanyi apa coba? Kita nyanyi Topi Saya Bundar. Siapa di sini yang belum pernah ikut nyanyi Topi Saya Bundar? Udah pernah hafal ya. Kalau yang belum pernah itu berarti pesan-pesannya kurang bisa. Oke Bu, sekarang mengajar ke ibu-ibu menyanyi Topi Saya Bundar. Ya? Ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pegang yuk, biar yuk. Pakai nada, yuk. Sekali dengan mata setarkan atas kemana? Yuk kita duduk lagi. Nah tadi ibu-ibu setelah kita nyanyi Topi Saya Bundar, saya pengen bertanya, berapa tahun sih usia anak yang bisa dari Topi Saya Bundar? Tahun 2 tahun. 2 tahun. Ya. 3 tahun. 3 tahun, benar semuanya. Jadi kalau misalnya anak usia 7 tahun ke atas seperti beda tadi ya, tentunya apa? Pendekatannya. Terus apa manfaat bagi tadi permainan Topi Saya Bundar tadi dulu? Dan manfaatnya untuk anak mengenal bentuk bisa, karena tadi ada bundar, dan anak bisa belajar tahu bundar itu seperti apa. Lalu mungkin mengasah motorik. Ya, ibu nanti sampai pulang ke rumah bisa dipraktekkan lagi ya ibu-ibu ya. Nah ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kemampuan bahasa anak. Nah kalau ini saya akan menjelaskan sedikit ibu ya, ilmu tentang pentingnya kemampuan berbahasa anak. Yang kemampuan bahasa anak ada salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses di sekolah ataupun sukses dalam kehidupan kelak. Ada kemampuan berbahasa, kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara, memahami apa yang disampaikan lawan bicara. Lawan bicara dan mencakup simbol, gambar, ekspresi, sebagainya mulai dari bahasa
atau menerima pelajaran dengan baik. Nah seperti ini ibu, seperti tadi misalnya kehilangan atau saya bunda, itu adalah sebenarnya itu mengasih juga untuk memahami bahasa, ditambah lagi kemampuan bahasa ini lebih ke misalnya kalau misalnya anak tidak belajar, tidak diasah untuk kemampuan berbahasa, nanti ke depannya itu ibu anaknya itu tidak paham apa yang tidak dibicarakan. Misalnya nih contohnya, mati mah mau, tapi karena dia tidak mengerti ekspresi, jadi itu dia alhamdulillah, karena dia nggak tahu. Itu jadi kita itu harus mengajarkan juga itu motorik buat anak untuk memahami apa yang disampaikan supaya dia bisa menjawab dengan benar. Itu ibu. Lalu lanjutnya saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari karena dengan demikian anak yang lebih mudah memahami apa yang terjadi di sekitarnya, menghubungkan bunyi, huruf, kata yang diucapkan dan tulisan benda yang dilihatnya. Pengguna bahasa daerah dapat juga menjadi cara orang tua untuk melestarikan sejarah. Nah seperti ibu, kalau misalnya di rumah ibu bisa menggunakan bahasa ibu seperti bahasa Sunda, mungkin di sini karena kita di Bandung pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang bisa dipahami oleh anak. Misalnya di sini ada pendatang misalnya, Pak saya mah Jawa, orang ngerti bahasa Sunda, gitu. Tapi kan bisa belajar, bisa memahami. Jadi udah tinggal misalnya di Bandung 3 sampai 4 tahun, tapi cuman yang tahunya cuma itu nanawan kan itu, gitu. Jadi bisa belajar karena kan di sini ada kurikulumnya, karena istilah ya ada kurikulumnya tentang bahasa Sunda. Jadi kan zaman sekarang kampung malu ngomong bahasa Sunda, orang kampung justru itu dan bahasa. Untuk hari ini Bu cukup sekian terkait itu saja Bu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata bila omongan yang menyinggung atau apa, mohon maaf ibu-ibu karena ya orang sudah bersebenarnya karena gitunya. Salam dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.